Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah, pada kali ini berdasarkan yang ramai juga ditanyakan di video-video sebelumnya, yaitunya bagaimana cara kita melihat penerbangan terkini, mengecek harga dan juga ingin membooking tiket. Jadi pada kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara melihat penerbangan ada atau tidak daripada contohnya penerbangan Garuda atau penerbangan Malaysia Airlines ya. Jadi bagaimana cara melihatnya? Terus saksikan. Jadi untuk pertama nih kita lihat di berita online, yaitunya di CNBC Indonesia. Esok penerbangan di stop, yang udah beli tiket Garuda gimana? Jadi di bawah ini disebutkan Garuda Indonesia mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan larangan sementara penerbangan rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Namun demikian, perusahaan memastikan layanan penerbangan di luar wilayah zona merah atau yang menerapkan PSBB tetap beroperasi. Jadi, seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, ada daerah-daerah yang di negara kita Indonesia yang tidak termasuk zona merah. Jadi, kita bisa terbang ke daerah-daerah yang bukan termasuk wilayah zona merah dan daerah PSBB ya. Tapi saya tengok untuk di Jakarta, Kuala Lumpur ke Jakarta tetap beroperasi. Sedangkan Jakarta ini kan termasuk salah satu wilayah zona merah atau PSBB. Kenapa Kuala Lumpur ke Jakarta ada penerbangan? Karena Jakarta ini dalam pendapat saya adalah karena Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jadi ada terus pesawat yang ke Jakarta, apakah itu Garuda Indonesia atau MAS ya. Dan pun semalam itu ada seorang teman nih, dia balik daripada Kuala Lumpur ke Jakarta semalam Ahad itu menggunakan Garuda tak salahnya. Jadi kita lihat di bawah lagi, ini saya akan bacakan mana yang penting-penting saja ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman ingin tahu yang mana saja termasuk wilayah zona merah atau daerah PSBB, lihat pada video sebelumnya ya, saya ada menjelaskan. Saya akan terus mencari apa yang penting saja di sini yang ingin disampaikan. Jadi di bawah sini disebutkan ia menegaskan untuk penerbangan internasional tetap akan beroperasi, tapi khususnya untuk yang melayani warga negara asing yang akan kembali ke negaranya dan warga negara Indonesia yang akan kembali ke Indonesia. Penerbangan ini tetap harus mengikuti protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Jadi, di sini kan sudah tertera lagi. Pada video sebelumnya pun saya sudah menjelaskan, walaupun sekarang pemerintah mengadakan larangan mudik, tapi bukan berarti semua penerbangan ini ditutup, karena penerbangan khas untuk warga negara Indonesia yang di luar negeri ini tetap akan dibuka penerbangannya ya. Jadi ini berita gembira bagi kita yang ada di luar negeri. Tapi ingat, di sini hanya buka untuk sementara ini adalah yang berjalan nih Garuda Indonesia dengan MAS. Saya lihat nanti pada pertengahan Mei ini penerbangan lain sudah mulai buka seperti Jetstar, dan pun saya lihat AirAsia sudah mulai buka pertengahan Mei. Tapi untuk AirAsia ini saya lihat perlu dapat izin dari pemerintah setempat. Kalau di Indonesia perlu dapatkan izin dari pemerintah Indonesia, kalau di Malaysia perlu dapatkan izin dari kerajaan Malaysia. Jadi teman-teman yang booking tiket atau beli tiket di AirAsia, harapnya jangan terlalu bersemangat ya, karena nanti takut-takutnya ketika kita booking beli tiket pada pertengahan Mei AirAsia, rupanya penerbangan batal. Jadi resikonya besar ya. Jangan terlalu berharap, karena AirAsia ini kemungkinan pun akan berubah lagi kalau tidak mendapat izin dari pemerintah setempat. Untuk sementara ini seperti yang saya bilang tadi, bahwa Garuda Indonesia dengan MAS ini untuk saat ini masih berjalan, tapi tak tiap hari. Jadi setelah kita tahu bahwa penerbangan ke negara kita Indonesia rupanya ada dengan menggunakan Garuda Indonesia dengan MAS, jadi bagaimana cara membeli tiketnya? Di sini saya ambil daripada berita online CNN Indonesia.
agen perjalanan online tutup lapak jual tiket pesawat. Ini pun Jumaat 24 April 2020 ya. Kita lihat ke bawah, agen perjalanan online mulai menutup lapak penjualan tiket pesawat seiring dengan larangan terbang oleh Kementerian Perhubungan. Larangan terbang tersebut tindak lanjut dari larangan mudik oleh Presiden Jokowi di tengah penyebaran virus corona. Pantauan cnnindonesia.com, Jumaat 24 April, Traveloka tidak menawarkan satu maskapai penerbangan pun mulai hari ini hingga 31 Mei mendatang. Keterangan di layar aplikasi Traveloka menyebut bahawa penerbangan tidak tersedia. Silakan coba tanggal lain atau ganti pencarian anda. Pencarian jadwal terbang nihil selama periode 24 April 31 Mei, baik perjalanan domestik maupun luar negeri. Jadi, ketika saya tes dengan menggunakan Traveloka, penerbangan untuk di dalam negeri, contoh kita mau dari Batam ke Jakarta, Batam atau ke daerah lain, itu tidak ada ya. Nanti di situ akan disebutkan silakan coba tanggal lain atau ganti pencarian anda. Tetapi walaupun di sini disebutkan maupun luar negeri, saya sudah coba di Traveloka untuk menggunakan dari Kuala Lumpur ke Jakarta contohnya. Nah, itu ada. Jadi mungkin sudah ada kebijakan terbaru ya dari Traveloka. Mungkin mereka sudah mendapatkan informasi. Jadi untuk bagi penerbangan yang ingin kita beli di Traveloka ini sekarang sudah dibuka ya dari Kuala Lumpur ke tempat yang bukan zona merah atau daerah PSBB, kecuali tadi Jakarta ya. Di bawahnya lagi kita baca, kebijakan serupa juga diberlakukan oleh tiket.com dan Pegi-Pegi. Pada periode serupa tidak dijumpai penawaran tiket perjalanan domestik maupun luar negeri. Ini artinya masyarakat tidak bisa lagi menumpang terbang. Nah, ini kalau untuk tiket.com dan Pegi-Pegi saya tak masuk ya. Hanya menggunakan Traveloka saja karena nanti terlalu banyak aplikasi di handphone ini ya. Jadi di sini bawahnya lagi, demikian halnya dengan maskapai penerbangan Lion Air Group dan Garuda Indonesia Group yang menawarkan tiket di situs resmi mereka. Namun Garuda menginformasikan calon penumpang untuk memesan melalui layanan pusat panggilan atau surat elektronik. Jadi cara kita untuk membeli tiket Garuda ini di sini bisa melalui layanan pusat panggilan ya. Mungkin kita cari call center atau call number Garuda Indonesia ya. Tapi sini saya tidak pernah coba dengan layanan pusat panggilan atau dengan surat elektronik ya. Kenapa saya tidak coba? Karena dengan Traveloka sudah bisa membantu kita ya. Jadi nanti ada 4 cara kita memesan tiket Garuda ini. Yang pertama dengan layanan pusat panggilan, kita call terus orang Garuda. Bisa nomornya kita cari di Google ya. Nanti teman-teman cari aja call center Garuda. Lepas tu yang kedua dengan surat elektronik. Yang kedua ni saya tidak faham sebenarnya. Yang ketiga kita membeli Traveloka. Saya bukan ejen Traveloka ya, dan pun saya bukan niat untuk mempromosikan Traveloka. Dikarenakan Traveloka ada menjual tiket dari Kuala Lumpur ke Jakarta atau Kuala Lumpur ke daerah yang bukan zona merah atau PSBB ya. Dan bagi kita mungkin yang pun tidak bisa membeli tiket melalui Traveloka ini, mungkin tidak terbiasa beli secara online. Ya, mau tak mau cara yang keempat adalah cara yang sangat bahaya, yaitu kita terus ke bandara. Terus ke bandara KLIA ya, KLIA 1. Jadi ini cara yang keempat ni sangat riskan sebenarnya, sangat bahaya. Tapi bagi teman-teman yang sudah ingin sangat pulang, ya terpaksa terus coba saja ke KLIA. Jadi bagi yang belum punya aplikasi Traveloka, bisa download dulu ya di Play Store. Dan ketika kita telah masuk, penampilannya atau tampilannya seperti ini ya. Jadi sekarang kita pilih tiket pesawat yang di sebelah kiri ini. Kita tekan tiket pesawat. Nah, dan di sini ada dari Kuala Lumpur, kita bisa cari di sini, tekan saja. Nah, ini sudah banyak saya pilihan-pilihan, tengok-tengok tiket. Kita cari Kuala Lumpur. Kalau seandainya bisa juga diketikkan ya, Kuala Lumpur kita pilih. Dan kita pilih, ketikkan di sini contoh Jakarta. Kalau bagi yang masih kosong, Jakarta. Mau pilih di mana nih? Ada Jakarta, semua bandara di Jakarta, ada Halim Perdana Kusuma. Kita buat saja semua bandara di Jakarta ya.
Jadi kita tekan tanggal berangkatnya. Kita lihat ada yang 30 April ada penerbangan dengan harga tiketnya 1.255. Kita tekan 30 nih. Kita tekan cari. Di sini ada harga tiket 1.400 lebih. Penerbangan dengan emas ya. Kita kembali. Kalau mungkin terlalu mahal, kita tekan lagi tanggal berangkat nih dan kita bawa ke bulan Mei. Nanti harga akan nampak. Okey. Di sini kita nampak harga-harga tiketnya tanggal 5 Mei 1.185. Yang akhir bulan Mei pun dah ada 300, dah mulai murah ya. Kalau kita lihat bulan 6, ni tiap hari. Okey, sebab bulan 6 ni sudah mulai penerbangan secara biasa ya. Jadi bulan 5 ini belum tiap hari. Kita lihat tanggal 5 ni. Kita cari. Di sini ada Garuda. Okey, 12.50 1.151 dengan penerbangan Garuda. Jadi seperti itulah kita lihat. Contoh kita ingin terbang ke Jogja, saya rasa itu tidak masuk daerah salah satu PSBB zona merah ya. Tapi untuk daerah PSBB dengan zona merah ni kita mesti update informasi terbaru ya. Kita cari di Google, kita tekan situ, kita typekan, kita ketikkan daerah PSBB terkini di Indonesia. Tekan saja daerah zona merah terkini di Indonesia supaya kita mendapatkan update terbaru. Mana tahu ada tempat terbaru yang masuk PSBB atau zona merah, atau mungkin ada tempat yang sebelum ini masuk zona merah atau masuk daerah PSBB tapi mungkin sudah tidak termasuk karena mungkin sudah berkurangnya penyakit corona ini, mungkin sudah dilonggarkan peraturannya kan. Jadi seperti itulah cara melihat harga tiket atau membeli harga tiket secara online ya. Jadi teman-teman yang ingin pulang, memang sangat ingin pulang walaupun katanya tak apa bang, tiket mahal-mahal lah, yang penting saya balik kampung. Inilah solusinya bagaimana cara beli tiket ni secara online. Jadi itulah informasi yang boleh saya share pada kali ini, yang boleh saya kongsi pada hari ini. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.